Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, pembawaan dari podcast Departemen Kajian Strategis. Di sore hari ini membawakan MIPA Talk bersama media informasi BMF MIPA UNES. Kebetulan teman-teman, kali ini saya akan ditemani oleh seorang yang memang sangat berkecimpung, alumni dari mahasiswa Sumatera Utara pada bidang sarjana komputer. Nah, bersama Pak Ronaldi Tumanggor, yaitu CEO dari Rumah Dev sendiri. Halo, selamat sore Pak Ronaldi. Halo, selamat sore Ronaldo. Ini aku kayak manggil Aduh, nama sendiri ini ya. Beda-beda tipis aja. waduh, aduh. Ya. Karena Tapi udah kita jadi punya mahasiswa di kecocokan ini Jawa Pak. sekarang ya, Do ya. Iya Pak, kebetulan Mantap, lah Pak, mantap. puji Tuhan bisa kuliah di Amin. sini. Bisa mengikuti jejak Bapak lah ke depannya. Mudah-mudahan bisa lebih. Kalau aku selalu Amin. mendoakan orang-orang di bawahku atau orang-orang yang udah pernah kenal aku lebih bagus dari aku gitu tuh. Ya, Iya, iya, doanya seperti mengikuti itu. jejak Bapak aja lah, gak usah jauh-jauh gitu. Amin, amin, amin. Untuk kali ini kita mau bincang-bincang singkat nih Pak, masalah tentang mengukur sejauh mana sih sebenarnya kita ini sudah berkembang pada bidang teknologi digital gitu Pak. Nah, dari situ kan mengingat background Bapak juga sebagai alumni dari mahasiswa yang menjerumus ke jurusan sistem komputer, kembali lagi ke Bapak sekarang sudah menduduki CEO and founder Ruang Mahasiswa, banyak startup dari Rumah Dev juga gitu. Pandangan Bapak tentang judul kita ini gimana Pak? Menarikkah untuk kita kupas lebih dalam atau gimana Pak? Kalau untuk masa sekarang sangat menarik ya, di mana sebetulnya juga pembahasan-pembahasan di dunia industri dan inovasi tidak lepas dari pembahasan inovasi. Cuman kemarin aku sudah pernah bilang apakah aku cukup layak untuk ngomong topik ini, itu yang jadi pertanyaan tadi. Karena kalian bilang kayaknya juga uh, ada beberapa perspektif atau wawasan yang perlu kami tahu dari Bapak kepingan. Tapi secara topik sih ya dari aku menarik karena juga pokok bahasan itu tidak jauh-jauh dari ini. Oke Pak, berarti cocok ya sore hari ini kita Ya, ya ibaratnya ngopi-ngopi sambil bahas-bahas gini lah ya Pak ya. ya. Kopdar lah istilahnya, kopdar online. Tapi Pak, sebelum kita memasuki topik, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Aman? Sehat. Puji Tuhan sehat. Puji sehat ya Pak. Kebetulan kan Pak, aku nih saya udah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Sebelumnya, kalau kita bicara tentang teknologi, itu kan tidak jauh dari pondasi awalnya, yaitu struktur sebenarnya Pak. Nah, kalau nggak ada struktur, sebenarnya kalau dari, kebetulan aku jurusan Science Data kan Pak, jadi aku pernah membahas ini juga, kalau kita memang nggak ada struktur, maka nggak ada pertumbuhan. Jadi, menurut kami infrastruktur itu adalah pondasi awal. Nah, pertanyaannya adalah seberapa memadai infrastruktur teknologi di Indonesia yang mendukung pertumbuhan teknologi di era sekarang itu, Pak? Menurut Bapak tuh gimana? Oke, kalau untuk saat ini menurutku infrastruktur teknologi informasi kita udah lebih baik, tapi menurutku tidak sebaik yang aku ekspektasikan atau tidak sebaik yang aku harapkan. Misalnya infrastruktur itu ya kalau di IT itu pastinya mulai dari jaringan internetnya yang lebih kencang gitu kan, terus kemudian juga akses media informasi yang lebih cepat atau juga support apalah ya pemberdayaan uh, SDM yang lebih banyak gitu. Tapi kan itu sudah ada, tapi biasanya selalu ketinggalan beberapa tahun, 20 tahun dari negara lain atau negara itu. Yang kedua belum merata gitu. Misalnya gini, ya aku udah main internet dari 2010 lah gitu. Sekarang masih 15 tahun gitu. 2010 aku juga kuliah itu 10 tahun yang lalu ya udah terbiasa dengan internet gitu ya, udah terbiasa dengan laptop atau uh, komputer. Tapi faktanya misalnya kayak di kampung tuh kan aku kan benar-benar perantauan dari kampung yang terpelosok. Kami itu baru merasakan jaringan internet itu sudah mulai enak ngaksesnya itu baru 2 tahun terakhir. Artinya di kampung kami itu
baru 2 tahun ini ada layanan, maksudnya jaringan internet yang bisa lah diakses sinyalnya gitu. Berarti itu kan sampelnya, berarti menurutku masih banyak sekali daerah di Indonesia ini yang di pelosok atau di apa ya, wilayah terluar itu yang memang masih kesusahan. Jadi menurutku secara kesimpulan, secara apa maksudnya akses yang cukup mumpuni mungkin masih hanya di kota-kota besar. Tapi mungkin daerah-daerah yang terpinggir atau terpelosok itu ya bisa kita simpulkan masih belum merata, dan itu masih butuh waktu dan tantangan besar. Sampai sini jawabanku masih seperti itu, Ronaldo. Berarti Pak, kalau misalnya kita tarik ke pemerataan keseluruhan di wilayah kita Indonesia, sebetulnya belum pas ya Pak, kalau misalnya kita katakan bahwasanya infrastruktur kita itu merata. Mungkin yang unggul pun kota semakin baik, semakin bagus. Yang desa pun sebenarnya bukan untuk maju, tapi tertinggal juga Pak ya, tergilas zaman juga ya. Karena kenapa bisa saya bilang seperti itu, dengan eranya kita sekarang yang udah menyongsong juga ke arah 5G, mungkin ya Pak ya, udah menyongsong ke arah sana, sementara di desa 4G 3G pun ya. belum dapat gitu ya Pak. Iya, artinya kan Berarti kita di kota kan mungkin 5G 3-4 tahun terakhir itu udah hal biasa gitu, karena artinya sudah mulai makin cepat gitu. Kalau ya kita yang udah tinggal di kota sekarang, atau di Medan, kamu di Semarang itu ya, internet itu maksudnya bukan tantangan, tapi untuk masyarakat-masyarakat di daerah itu ya, untuk berkomunikasi seperti kita pada umumnya kayak sekarang itu masih menjadi hambatan dan tantangan. Makanya selalu ada gap gitu ya, orang-orang Gen Z milenial itu udah terbiasa dengan TikTok, Instagram ya. Mereka mungkin masih belajar Facebook itu apa, WA itu apa gitu, gimana pakai. Kok dulu kita pakai telepon, kok sekarang itu orang-orang udah nggak perlu pulsa lagi. Kita kan nggak perlu pulsa lagi, kita pakai data, semua komunikasi via WA. Mereka masih mempelajari itu. Kok bisa anak-anak sekarang itu untuk berkomunikasi tak perlu pulsa lagi misalnya. Itu kan perbedaan, itu kan istilah yang dasar, tapi untuk daerah-daerah itu belum terlalu paham email itu apa gitu-gitu kan. Jadi pemerataan ini sih yang memang jadi kendala. Tapi kalau di kota besar aku pikir ya cukup sudah mumpuni ya anak-anak muda. Tapi maksudnya untuk kita bisa dapat akses internet yang bagus itu atau teknologi informasi itu harus semua pindah di kota. Padahal kan sebenarnya kan itu juga akan mempengaruhi pemerataan penduduk itu juga, kalau tidak merata tidak bagus juga. Tadinya iya. tantangan ke depan itu ya gimana pemerintah ini memberikan akses semua infrastruktur itu ya merata gitu, tidak ada membeda-bedakan daerah dan wilayah gitu. Yang aku notice Pak, yang dan aku garis bawah itu masalah tentang daerah ya. Kalau misalnya kita bicara tentang daerah, kurang pemerataannya infrastruktur teknologi, apakah kita bisa menyalahkan pemerintah daerah atau memang ketidaksinkron antara pusat kepada daerah ya Pak? Menurutku sih ketidaksinkronan ya Pak. Atau kalau mungkin dari pandangan Bapak sebagai pandangan Bapak Sebagai lah gitu praktisi IT tentang lah gitu ya. ya. Artinya kan kalau dia pemerintah ya masing-masing punya peran dan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat itu udah bagian dari mereka, tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya memberikan akses yang lebih baik, memberikan kemajuan yang lebih baik, tidak menjadi pertanyaan lagi. Itu udah pasti tugas dan tanggung jawab pemerintah baik di daerah dan pusat gitu kan. Nah, apalagi kalau tidak sinkron, berarti ya itu sebuah kekurangan juga. Apalagi misalnya itu sudah ada kebijakannya, sudah ada anggarannya, tapi ya ya kita ya harusnya udah tahu kan ya, beberapa program infrastruktur itu ada yang dikorupsi, ada yang terbengkalai, mangkrak dan sebagainya. Artinya itu dijalankan aja pun belum tentu merata, apalagi udah dibuat itu malah dilakukan ya seperti seperti itu. Jadi kapan maksudnya pemerataan itu terjadi? Itu sih yang kulihat ya. Harusnya itu tidak perlu dipertanyakan lagi, udah menjadi tanggung jawab dan fokus dari pemerintah, baik itu daerah maupun pusat gitu. Karena kan Pak, kenapa aku berani menyinggung seperti itu? Karena yang aku cari gitu untuk bahan untuk kenapa sih infrastruktur kita ini seperti ini? Karena pada tahun 2019 sampai 2022
Jumlah dana yang udah dikeluarkan negara itu untuk infrastruktur kita bidang teknologi saja itu udah 75 triliun gitu. Sampai tahun 2024 ini mengusulkan penambahan batas anggaran tertinggi yaitu Pagu itu 5,25 T. Nah, Hmm. dengan dana-dana yang seperti itu, kita tahu infrastruktur kita seharusnya sudah sangat-sangat akan lebih pesat daripada detik inilah gitu jatuhnya, Pak. Cuman kan Oke. apakah aku masih mencari yang disalahkan ini siapa? Apakah memang personal mereka-mereka yang korupsi tentang itukah atau memang gimana ya, Pak? Aku kurang 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 mendasar tadi gitu. Oke, oke. Kalau ini udah mulai makin serius nih dan berat nih pembahasannya. Karena gini, aku bukan orang kebijakan, ya, bukan juga orang yang itu paham tentang hukum. Aku harus disclaimer di situ dulu. Artinya nanti jangan sampai dan itu jadi sotoy. Jadi Iya, Pak. ini secara administratif. Artinya kalau memang anggarannya udah sebesar itu dan memang anggaran itu sebenarnya sudah, ya kalau anggaran kan pasti ada programnya yang mau direncanakan. Pertanyaannya adalah apakah program itu sudah terrealisasi? Kalau sudah terrealisasi, apakah sudah baik? Nyatanya ya pendapat publik sekarang ini banyak sekali ya tidak sesuai ekspektasi kan, tidak sesuai dengan harapan masyarakat lah. Kasus-kasus yang terjadi terakhir ini, eh, ya 2 tahun terakhir banyak sekali itu sistem-sistem besar kita atau situs-situs lembaga pemerintah yang kena hack, terus kemudian juga banyak sekali infrastruktur IT yang terbengkalai dengan adanya indikasi menterinya yang tersangka korupsi gitu kan. Dan itu kan udah jelas dananya kan berapa yang tidak direalisasikan gitu. Jadi kalau kita bilang ini ya aku nggak tahu hukum itu gimana detailnya seperti itu kan orang-orang hukum lah sama orang politik ya. Tapi kalau dari kita segi IT juga banyak sekali menurut kita itu kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu tidak tepat sasaran, malah juga tidak sesuai gitu. Yang ini tidak pas pada poinnya, bahkan seharusnya pas pada poinnya atau targetnya malah tidak dikerjain, malah tidak optimal gitu kan. Iya, iya, Atau iya. ya aku juga pernah ada di dalam di program tertentu, ya tidak usah tersebut nama programnya, tapi aku ada di dalam program kementerian itu misalnya. Tapi itu aja pun yang kunilai ya itu hanya sekedar jalan aja, hanya sekedar oh ini ada programnya terkait hasil nanti itu urusan nanti gitu. Karena ya aku aja yang seharusnya misalnya ngerjain itu dalam 6 bulan, aku lihat program ini kayaknya asal ada dan tidak sesuai pada tujuannya, ya aku malah juga milih mundur gitu kan, milih mundur dalam 3 bulan. Artinya aku melihat ini program belum program besar, tapi ini aja pun tidak serius dikerjainnya. Ini aja pun hanya sekedar hanya untuk mengatakan ini ada programnya jalan gitu, tapi secara target atau hasil yang mau diharapkan ya menurutku masih jauh dari ekspektasi masyarakat-masyarakat atau UMKM yang ada untuk mengikuti program itu. Kira-kira seperti itu, bro. Iya, Pak. Kenapa aku menyinggung pertama itu infrastruktur? Karena balik lagi, Pak, yang menurutku itu infrastruktur pondasi awal. Sebelum kita berbicara tentang SDM kita, sebelum kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang mendukung dunia teknologi di Indonesia ini berkembang gitu. Kan infrastruktur ini masalahnya sebelum kita berjalan ada dulu nggak jalannya gitu dulu gitu, Pak. Betul, betul. Ya, aku paham masuk kamu gitu ya. Ya, sekarang mungkin yang satu programnya Jokowi itu yang ngomongin infrastruktur jalan itu aku sepakat gitu. Di mana kita memaksimalkan proses jalannya bisnis, roda ekonomi. Iya, Kalau jalannya saja belum bagus, roda belum bagus, kita iya berparkar. betul, Pak. Itu aku sepakat gitu kan. Sebenarnya kalau dikaji pun ya di program-program tetap aja di Kementerian Kominfonya ya aku pikir semua program yang dicanangkan itu tujuannya bagus gitu ya. Yang jadi masalah itu adalah realisasinya yang tidak bagus gitu. Bahkan Hmm, juga banyak yang gagal atau malah juga ini dari awal memang benar nggak ini dilakukan untuk benar-benar direlasikan atau ada tujuan lain gitu. Pada dasarnya anggaran sebesar itu kalau kita lihat kan mungkin udah
Kalau dijalankan ini aja udah, ya kita udah benar-benar bersyukur. Tapi pada dasarnya kan tidak gitu, dan juga fungsi pengawasannya menurutku ya sangat-sangat lemah. Makanya ya banyak sekali program itu ya menurutku belum tercapai. Proses pengembangan pemakaman data nasional ya, artinya kalau itu benar-benar dimaksimalkan, diawasi, dikejar target, artinya sudah sesuai sama tujuannya. Tapi kan ya belum sampai karena udah ada ini penyerangan hacker dan lain sebagainya. Ya kalau memang ditanya memang benar, aku sepakat juga di infrastruktur dulu gitu kan. Tapi nanti kamu juga share di Google lagi, jangan kan dulu ketik banyak juga infrastruktur fasilitas daerah, anggap aja stadion, pusat pelatihan, ini itu banyak yang mangkrak dan terbengkalai. Banyak juga yang sudah selesai tapi setelah event tidak ada proses maintenance atau tidak diurus. Ya kalau Iya, menurutku ya buang-buang anggaran aja, atau ya kita udah sering dengar lah rahasia umum. Ya beda pemerintahan, beda fokus gitu. Jadi ganti, jangankan dulu di pusat, ya di daerah juga ganti pemerintahan. Ini harusnya ini kan sudah dibangun nih, anggap aja pusat pelatihan olahraga atau stadion ini. Ya walaupun iya, beda pemerintahan bukan berarti itu tidak diperhatikan lagi. Kan sayang iya, duitnya gitu. Kalau kita masyarakat iya, awam, betul. ih ngapain dibangun sebesar ini? Sebanyak ini anggarannya, toh ketika beda pemerintahan ini udah nggak diperhatikan lagi. Ini terbengkalai mangkrak. Kalau hitung-hitungan kita ngapain dibangun? Mending itu dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat lagi, walaupun tidak terlalu besar tapi masyarakat bisa merasakannya gitu kan. Atau dalam hati kecil kita, ya nggak usah di ini, mending dikasih masyarakat aja, anggap buat ini ya kalian pakai itu daripada jadi hutan, jadi ini mending dikasih ke masyarakat gitu. Pikiran kita atau hati kecil kita bilang gitu, tapi ya apa mau dikata gitu kan. Itu yang terjadi adalah yaitu dibuat tapi jangka panjangnya tidak diperhatikan, bisa diurus nggak ini, bisa di maintain gitu. Iya Pak, betul. Aku sangat-sangat setuju tuh Pak. Kayak yang Bapak konsepkan itu. Karena semakin adanya kita infrastruktur, adanya regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang mewadahi kita sebagai SDM, pelaku yang akan menciptakan, menjalankan, dan mengembangkan, itu kalau berjalan lurus, menurutku kita nggak akan kalah sama negara-negara maju lainnya gitu. Karena memang proses kita ini yang dimacetkan oleh beberapa oknum. Kita sebut aja oknum yang kalau kita tahu kan kemarin itu baru korupsi BTS juga, tower BTS juga kita tahu anggarannya berapa gitu kan Pak. Maksud aku sampai kapan kita akan berpatokan pada mereka? Walaupun kita tahu memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah antara kita yang diuntungkan atau memang beberapa pihak yang diuntungkan. Ini aku pengen geser sedikit Pak, masalah tentang regulasi pemerintah gitu. Nah, kalau di kami perkuliahan kan ada namanya litbang tuh Pak. Sistemnya Oke, itu ya. ada terus sinkronisasi masalah penelitian tentang teknologi ini dengan perguruan-perguruan tinggi gitu. Nah, apakah dengan program-program yang diusulkan pemerintah sekarang itu di zaman Bapak tuh ada nggak Pak gitu? Contohnya seperti apa nih? Contoh programnya langsung Kalau di ini aja kita kan sebut Pak, aja. kalau di kita kan di situ ada penyelenggaraan tentang perguruan tinggi dan kemitraan industri, Pak. Jadi kita magang itu dirancang untuk benar-benar udah siap gitu, Pak. Itu Oke. kerjasama mitra dari perguruan tinggi gitu, Pak. Ya misalnya BKM gitu ya, BKM. Ya, MBKM, Ya. magang. Oke, ini aku jawab lah ya, karena aku juga 2 tahun ini bagian mitra industri DP BKM juga sama DF gitu. Kalau yang kulihat sih dari segi konsepnya, konsep dasar itu udah bagus. Artinya mungkin ya dari Cambridge Technology yang akhirnya juga pengen melihat ini, ya dia pasti aku pikir udah mengadopsi pengalaman dia ketika berkuliah di UPS gitu. Dan juga ketika dia ngelit perusahaan startup atau yang junior sekarang, ya pastinya dia juga melihat kebutuhan industri gitu. Nah, apa yang kulihat dari program ini kenapa ada, memang aku melihat secara umum gaps kurikulum perkuliahan itu biasanya dengan industri itu cukup jauh. Misalnya kalau aku lihat studi di ilmu komputer, kita bukan berarti bilang belajar mata kuliah ini di kampus itu udah salah, itu tidak sesuai dengan industri, bukan bilang salah, tapi yang terjadi adalah ketinggalan.
gitu. Atau misalnya sudah materinya itu sudah apalah ya, expired gitu ya, sudah tidak sesuai sama industri saat ini gitu. Itu materi yang kita dapat biasanya misalnya ketika langsung. Nah, jadi menurutku MBKM ini atau misalnya program-program magang ini bersertifikat, studi independen, TMM, ISMA, itu menurutku bagus, bagus banget kalau dari aku. Tapi ada beberapa yang mesti dikritisi. Dikritisi ini seperti apa? Nah, yang kulihat adalah bukan dari pihak kementeriannya yang sebagai penyelenggara yang kurang bagus, tapi balik-balik di pihak pengawasannya dan juga pihak koordinasinya gitu. Dari segi koordinasinya. Let's say gini, aku kadang mengalami juga. Misalnya kan seharusnya kan MBKM itu kalau nggak salah dari semester berapa minimal 45 ya? Kalau MBKM itu dari semester 5, Pak. Semester 5 gitu. Ya. Nah, ada juga misalnya kampus yang tidak menepati itu, ada yang udah bilang semester 4 atau semester 3 udah bisa magang gitu. Nah, itu mungkin ada kampus yang udah bilang lah. Secara kita lihat kan mahasiswanya fundamental kompetensinya belum mumpuni juga untuk di industri. Jadi ada gap juga kalau dia nanti magang, ada perbedaan pengetahuan dan kompetensi sama magang lainnya gitu. Yang kedua misalnya gini, ketidaksinkronisasian gitu. Misalnya kan udah dibuat nih MBKM ini bisa diikuti, bisa konversi 20 SKS gitu kan misalnya kan, Iya, Ronaldo Pak. ya. Iya, Tapi betul, banyak betul. juga dosen yang nggak mau kan sebenarnya kan. Iya, Jadi, banyak, Pak. ya, ya aku nggak mau nih ya harus masuk kuliah gitu. Jadi tidak sinkron. Padahal misalnya si mahasiswa ini udah ngebet banget untuk MBKM, si dosen nggak mau. Artinya gini aja, harusnya ditegasin kalau misalnya semester 5 6 tidak ada opsi, kalau misalnya itu harus MBKM ya dari dosen juga melakukan nuntut gitu. Artinya nggak boleh jadi ini administrasi bermasalah. Jadi ada juga misalnya seharusnya menurutku ya, aku juga kan di Medan ya, tapi aku Ya. selalu memadu adik-adik mahasiswa itu kalau bisa yang punya kesempatan untuk kita pergi ke Jawa minimal sekali, ikut forum atau lomba atau ikut ke kampus yang lebih top dari kita, aku selalu nge-share mereka gitu. Tapi ada misalnya seperti ini, kesempatannya banyak, ada PNM, ada magang bersertifikat itu kan, bahkan juga ada yang sampai ke luar negeri itu semua gitu. Tapi kan kalau misalnya dosennya enggak, ini kan udah menutup mimpi dia, itu Iya, yang jadi betul, betul. kendalanya gitu. Terus ada juga nih sebenarnya yang kulihat, ini kan dari sisi dosennya, ini dari sisi mahasiswanya juga. Hanya kadang dia yang penting aku ikut studi independen ya, yang penting aku ikut PMM, tapi dia tidak mempertimbangkan linearnya antara jurusan dia sama PMM yang dia ambil atau Iya, magang dia ambil, yang penting magang aja. Let's say gini, kalau misalnya aku anak IT, ngambil magangnya misalnya magang di bahasa atau ini, misalnya jadi di kebudayaan, karena kemarin kami juga, aku ada gathering di kampus, alumni diundang dan mitra kampusnya diundang, aku hadir juga. Masalahnya di iya, Pak. situ kadang sangat tidak bersinggungan dengan bidang ilmunya. Bukan kita bilang tidak bermanfaat atau sama sekali nggak ada manfaatnya, ada. Tapi kan tidak efektif dan tidak terlalu ini aja, menunjang akademik dia aja. Iya, Misalnya betul. ya agak kalau dibilang ini jadi beda server gitu kan. Maksudnya kalau kamu PMM ke kampus lain bagus juga, tapi kalau tidak berhubungan sama sekali dengan bidang perusahaannya kan kamunya juga rugi. Karena gini aku pikir, kita aja kayak aku dulu belum ada program ini. Aku udah mati-matian belajar ilmu komputer aja pun siang malam ngambil proyek ngajar sebagian. Ketika aku tamat di industri aku merasa masih ilmuku dari kampus masih kurang. Apalagi kalau aku ngambil 2 semester magang, yang aku magangkan itu tidak berkaitan dengan ilmuku, itu malah memang jadi tidak menambah kompetensiku, malah membuat aku jauh dari kurikulum itu. Padahal kita udah tahu kurikulum kampus itu biasanya ketinggalan gitu. Itu yang jadi Iya, problem gitu. Itu yang jadi problem. Dan kemudian juga karena itu, karena kulihat ini dari aku nih sebagai praktisi IT dan juga sebagai mitra industri. Anak magang ini karena dua kali dikasih kesempatan 2 semester untuk magang, kadang dia agak lebih main-main kuliahnya gitu. Yang penting aku terdaftar di magang, tapi di magangnya itu pun dia tidak bagus-bagus amat atau tidak iya. berusaha semaksimal mungkin. Jadi harusnya tujuannya program ini bagus, malah menurutku
menurunkan tingkat kompetensi dan apalah ya, eh, standarisasi eh, kurikulumnya atau standarisasi kompetensinya malah jadi kurang. Ya mungkin menurutku sebagian ya, bukan semuanya, banyak juga yang bagus. Sebagian mahasiswa yang ikut MBKM 2 semester itu malah lebih santai aja. Yang penting nanti di akhir Ya, ada betul, Pak. laporan bahwa aku magang, tapi yang didapat secara kompetensi menurutku jauh berkurang gitu sih sampai saat ini. Aku setuju juga Pak sama Bapak karena selain kita berbicara tentang ya seperti topik pembahasan kita pertama infrastruktur, contohnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dukungan-dukungan dari pemerintah ini, SDM ini memang sangat-sangat memang harus digarisbawahi Pak. Apakah memang kita sanggup ataukah memang tidak gitu jatuhnya. Dengan apalagi dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah sekarang, banyaknya kegiatan-kegiatan dari MBKM, contohnya segala macam. Ini juga yang menjadikan mahasiswa ini sebetulnya bergaris bawahi malas. Jadi hanya sekedar doang gitu, Pak. Tidak Iya, iya. mengikuti bahwasanya targetan dari pemerintah itu capaiannya mau kemana. Mereka kurang memahami tentang konsep itu mungkin, Pak. Kalau dari aku ya. Betul, jadinya kesannya ada banyak mahasiswa ini. Tadi, tapi tidak semua ya, nanti dibilang semua itu salah juga. Banyak yang masih juga. Ada kesannya banyak juga di sini memanfaatkan program ini untuk tidak masuk kampus gitu, tapi di magang juga dia tidak ngapa-ngapain, tidak terlalu terlihat apa yang dilakukan gitu. Yang penting nanti laporan ada gitu kan. Apalagi misalnya di pihak Iya. perusahaannya juga tidak terlalu menerapkan disiplin dan manajemen magang ini. Yang penting kalian kerjain apa yang kalian bisa aja, itu kan salah juga ya. Jadi seolah-olah mereka terlalu santai juga sih. Makanya aku pun kayak semester ini aku tidak terlalu banyak menerima magang yang let's say harus begini-begini. Kadang kalau menurutku tidak juga kompetensinya belum mumpuni, kadang ngecapek-capekin kita aja di perusahaan gitu. Jadi Ya. menurutku bagus aja kalau memang dia memagang juga, pihak perusahaan pun bisa melihat orang-orang yang cukup kompeten di bidang yang pengen dia tentukan untuk apa job desk-nya gitu. Iya Pak, betul Pak. Jadi seakan-akan ada memang aku juga nggak berani bilang juga semua ya Pak ya. Saya juga nggak berani bilang juga semua mahasiswa seperti itu. Cuman pemenuhan targetan dari pemerintah itu memang yang sudah diturunkan ke kalangan kami perguruan tinggi aja. Dari standar mahasiswanya itu hanya sekedar administrasi, hanya sekedar Iya, untuk ya kalau misalnya yang kayak Bapak bilang tadi, ya aku udah pernah magang tapi tidak sesuai gitu dengan apa sih yang sesuai dengan jurusan dia gitu Pak. Contohnya misalnya kalau dari saya sendiri jurusan statistika dan sains data. Seharusnya kan saya kemungkinan besar magang adalah di Badan Pusat Statistik Negara gitu atau kota atau kabupaten gitu kan Pak. iya. Banyak orang yang mengambil contohnya dari kami itu ke perpustakaan gitu-gitu kan lebih aneh gitu dilihat dari pandangan sekarang gitu Pak. Betul, betul. Intinya banyak yang tidak linear kan. Padahal sebenarnya kan Iya, magang itu juga harus linear mendukung bidang ilmu yang ditekuni kan sebenarnya di kampus. Itulah fungsi pengawasan itu belum maksimal gitu. Kontrol itu belum maksimal. Jadi ya jadi dari kebijakan ini sebenarnya bagus tapi tetap balik-balik belum, menurutku belum terlalu efektif juga gitu. Sebagai orang yang juga mitra IT dan juga melihat dari kita sisi industri juga, aduh sayang juga kalau kamu magang 2 semester tapi tidak di bidang ilmu, malah membuat kompetensimu malah makin melebar gitu sih kadang aku pikirkan. apa mungkin Pak kalau aku mulai terpantik ya, aku apa mungkin segala kebijakan ataupun program-program pemerintah yang diberlakukan kepada kita saat ini, apakah itu menurutku program-program maju yang SDM-nya seperti saya dan teman-teman yang lainnya itu belum menyanggupi ya Pak? Kalau itu saya bilang gimana ya? Yang pertama gini, setiap kebijakan itu atau pelaksanaan inovasi baru itu pastinya dimulai dari uji coba ya. Aku ngitung aja nih, bilang aja di era ini MBKM itu masih tahap uji coba. Uji coba itu pasti try error dan masih banyak titik lemahnya. Artinya ya tidak sesukses yang diharapkan juga lah. Karena kita juga dalam ranah industri entrepreneur atau juga bangun bisnis ya tidak berhasil dalam satu kali coba, bisa 3 kali, bisa puluhan kali, Ya, beberapa konsisten kita melakukan itu. Artinya tujuannya mau kuliah udah baik, tapi sekarang itu ya butuh waktu lah untuk membuat itu bisa lebih bagus dan lebih. Tapi yang aku ragukan nanti apakah dengan pemerintahan baru, presiden baru, program ini masih berlanjut atau tergantikan dengan menteri baru misalnya. Kalau lah iya, misalnya ini masih menterinya sama,
kemungkinan masih dilanjut. Tapi kalau ya biasanya kita udah tahu lah ya, ajakan juga sebagai menteri ganti biasanya kebijakannya juga agak susah nih untuk Iya. mempertahankan kebijakan atau program-program sebelumnya. Tapi ya aku mudah-mudahan ini siapapun menterinya itu tetap bisa dilanjutkan dan lebih ditingkatkan gitu. Yang jadi masalah banget kalau benar-benar diganti total gitu. Iya Pak, amin amin. Semoga ini tetap akan berjalan gitu Pak dengan adanya evaluasi-evaluasi yang dari kesalahan-kesalahan dari program-program pemerintah. Karena balik lagi program-program pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah ini itu memang kalau dari saya sendiri sebagai mahasiswa sangat-sangat itu mewadahi kami juga untuk berkembang gitu Pak. Iya, iya. Jadi Itu sebenarnya kalau sangat-sangat itu, patokan. ya silakan lanjut dulu. Menurut kami program-program yang diberikan pemerintah itu, aku nggak mau bilang juga aku memposisikan diri sebagai oknum tadi yang tidak memanfaatkan program-program pemerintah. Aku mau di sini memposisikan diriku sebagai orang yang memanfaatkan program-program pemerintah. Itu menurut kami kalau kita alurnya dan mekanismenya sesuai dengan tujuan-tujuan pemerintah, menurutku selain membantu mahasiswa itu juga salah satu apa ya acuan SDM kita guna mengisi negara gitu untuk menjalankan dan mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia ini. Jadi pemerintah itu menurutku bukan tidak menyediakan, cuman uh, yang menjalankan ya jatuhnya Pak ya. Artinya gini, kalau yang kutangkap dari pertanyaanmu itu ya, pastinya juga pemerintah punya tujuan jangka panjang juga gimana ke depannya ini SDM kita. Karena ya balik-balik pemerintahan juga akan ada di era kita dan yang memimpin adalah sebagian dari kita gitu kan. Dalam artian ya ini kan gimana untuk mensustainablekan Indonesia ke masa depan di eranya kita nanti gitu. Jadi itu yang diharapkan pemerintah gitu. Kebijakan-kebijakan ini juga ya pastinya secara tujuannya baik. Kita nggak bisa pungkiri. Ke mahasiswa juga banyak kesempatan dikasih ya. Kalau aku juga di titik sekarang ya, kadang merasa juga, aduh enak banget mahasiswa sekarang ya. Pertukaran mahasiswa satu semester aja difasilitasi semua. Bisa lagi ke luar negeri untuk pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Kalau di era kami mana ada kesempatan itu tuh. Artinya juga dari segi ini aku memberikan pesan ke mahasiswa, mumpung kesempatan ini banyak seperti ini ya dimaksimalkan sebaik mungkin. Kapan lagi gitu? Di era kapan lagi kalau kalian udah tamat nanti susah kemana-mana harus pakai uang sendiri. Kalau sekarang kan Ya, betul. difasilitasi ya dimaksimalkan sebaik mungkin itu aja. Yang penting gini lah, jangan dikasih kesempatan hanya dilakukan sekedarnya aja. Yang penting memenuhi standar kampus, yang penting berakhir di laporan MBKM aja, yang penting ada nilai. Jangan seperti itulah. Itu yang membuat ya itu tidak maksimal dan yang rugi kalian sendiri misalnya tidak memaksimalkan program itu dengan baik gitu. Iya Pak, betul Pak. Apalagi kalau kita tahu kan dengan kemajuannya digital juga sekarang kan saya dan teman-teman yang lain itu kan secara nggak langsung berkompetensi untuk mendapatkan tempat yang paling terbaik gitu Pak. Kalau mungkin kita nggak serius untuk mempersiapkan itu sama aja dengan bohong gitu. Iya, itu betul. Ya, masa depan ya biasanya ya selalu dimiliki orang yang punya persiapan dan persiapan saya nggak cukup ya harus ada juga peluangnya dan ya kalau teman-teman yang lain juga ada persiapannya lagi sekarang jujur aja kita gak, aku harus bilang juga tantangan mencari kerja itu sulit juga jadi yang punya peluang adalah orang yang punya persiapan lebih dari yang lain gitu. Iya betul. Ini ada pertanyaan nih Pak. Oke, silakan dilanjut. Ini mungkin agak mengarah-mengarah yang baru hot nih, berita-berita hot nih dari dunia teknologi ini Pak. Oke. Mungkin Bapak sebagai pelaku dalam dunia teknologi udah punya startup segala macam gitu Pak. Kita kemarin sempat ada berita tentang diretasnya keamanan cyber pada sistem pemerintah kita tuh Pak. Itu kalau kalau saya kan bagian sains data tuh Pak, Mm-mm. menganalisis tentang bentuk-bentuk dari data gitu untuk dijadikan sebuah kesimpulan ataupun pembahasan atau pemaparan. Kalau dari bidang teknologi itu Pak, aku pengen tahu tentang bagaimana sih kenapa bisa cyber atau keamanan-keamanan kebijakan negara itu bisa diretas gitu Pak. Jawabannya cukup mudah, tapi sistem keamanannya masih lemah kan begitu.
Itu aja jawabannya. Ya mau gimana kan? Iya, Pak. Karena yang aku sampai sekarang itu masih notice itu sekelas pemerintah kita kenapa ya masih keamanannya masih sangat-sangat serendah itu gitu, Pak. Kalau itu ya artinya pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi kan. Kalau kenapa Iya. masih bisa diretas ya berarti masih lemah, masih ada celah. Nah, kalau ditanya kenapa kita bilang simpulkan masih cukup lemah karena kasusnya bukan sekali dua kali kan. Hampir tiap Iya, Pak. tahun itu sistem pemerintahnya selalu ada di akhir-akhir ini juga ada lagi ada BPJS gitu. Kalau ya aku kenapa bisa itu ya yang pertama juga infrastruktur tadi belum memadai gitu. Memadai artinya kalau kalau anggarannya besar harusnya kan infrastrukturnya juga udah mumpuni. Yang kedua ini bisa juga data bisa juga masih persepsiku. Jadi walaupun mungkin infrastrukturnya sudah bagus, belum tentu orang-orang di sana bisa menggunakannya dengan baik dan maksimal gitu kan. Balik-balik Hmm. kemana ini kan harus seimbang infrastruktur dan SDM gitu kan. Nah bisa jadi di sana ya walaupun sudah alatnya sudah canggih, orang-orangnya bisa pakai nggak gitu kan. Bisa bisa memaksimalkan alat itu enggak. Artinya ya kalau itu sudah bagus harusnya dibarengi dengan SDM yang kompeten di bidang itu gitu. Jadi kalau sudah kompeten ya kemungkinan besar lembaga-lembaga ini bisa dipegang oleh orang-orang yang memang cocok di bidang itu. Yang ketiga, kalau sudah infrastrukturnya sudah bagus, SDM-SDM-nya sudah bagus, ini benar-benar dimonitoring dan diawasi nggak proses Hmm. pekerjaannya, maintenance-nya, proses backup datanya. Jangan sampai gini, kan kalian nanti kamu kamu ngomong data kan, kamu kuliah di data ya. Iya, Pak. Ada yang gini kan ada data analis, ada data sains kan misalnya, Ya. ada orang maintenance kalau di IT itu kan, ada orang yang BK, ada orang server gitu. Nah, kan kalau orang data ini kan juga orang cybercrime ini kan mengamati dia kan. Maksudnya dia Iya, Pak. selalu memantau lah kan. Jangan sampai pekerjaan memantau ini dianggap nggak kerja gitu. Misalnya dia Oh. sebenarnya ngerjain itu gitu terus tiap hari memantau malam segala macam. Tapi kayak dilihat cuma depan-depan laptop, kok kau kok nggak ngapa-ngapain? Padahal dia kan memantau. Ya udah kerjain ini dulu gitu kan karena dikira nggak kerja. Kan sering orang awam melihat itu seperti itu karena kita cuma di depan laptop aja. Kau kok nggak ngapa-ngapain? Padahal memang tugasnya dari awal ya menganalisis, memantau data, ada perubahan nggak, ada aktivitas yang tidak wajar nggak. Memang kerjanya di situ, tapi karena misalnya sebulan 2 bulan tidak ada masalah, ya udah aman-aman aja itu nggak perlu kamu pantau terus. Padahal kan hacker itu sebenarnya kan mereka juga mempelajari tiap hari mantau. Di saat kita lengah, disitulah mereka masuk kan. Ya, Apalagi betul, Pak. kalau kita lengahnya udah berjangka waktu yang lama, orang ini kok nggak perbaikan-perbaikan dari kemarin lihat celahnya di sini-sini kok mereka nggak improve. Jadi kalau dipikir pekerjaan itu masih seperti itu, kok kamu nggak ngelakuin apa-apa? Padahal sebenarnya ya tugasnya juga kayak satpam ya. Satpam kan petugas keamanan di lapangan. Kalau cyber security ya petugas keamanan di jaringan internet ya tugasnya memantau ya. Dia nggak akan kelihatan kerja kalau belum ada kejadian. Tapi kan kalau udah kejadian ya itu kan udah kecolongan. Harusnya tugasnya Ya. kan mengamankan, memantau gitu. Jadi jangan sampai orang-orang yang di posisi itu dianggap nggak kerja juga. Itu sama juga. Ya masih banyak menurutku ya di sini ya misalnya ya nggak pasti ada juga yang kompeten tapi menurutku banyak juga yang masuk itu tidak pada bidangnya gitu akan sangat Hmm. sulit kalau misalnya mengurusi bidang IT tapi background dan lulusan kita bukan orang IT tetap aja sekelas orang IT kalau belajar terkait data algoritma struktur data pemrograman dasar itu kan ada semester semester 1 2 tapi bayangin kalau jurusan lain masuk ke situ yang misalnya sarjana-sarjana lain masuk di situ yang terkait itu aja dia tidak bisa paham gimana dia paham dengan dunia IT yang lebih kompleks akan sangat sulit Betul, untuk mempelajari itu kira-kira seperti itulah itu 3 poin Pak. itu. Apalagi kalau kita tahu menteri kita juga sekarang bukan background yang seperti itu gitu, Pak ya. Nah itu yang kami sesalkan dari dulu. Kami orang-orang praktisi IT kok nggak pernah lah ya satu kali pun dikasih kesempatan. Setidaknya yang menjabat di kementerian yang kita maksud ini adalah orang-orang yang benar-benar backgroundnya di situ gitu. Background Ya, dan kompetensinya di situ. Karena kita aja kayak inilah. Gimana aku bisa ngomongin data? Gimana aku bisa ngomongin server?
Kalau sama sekali aku tak pernah, ya misalnya tentang variabel data pun aku tak tahu gitu kan. Cara filter data pun aku tak tahu. Algoritma dasar pun aku tak tahu. Ya gimana mau memaksimalkan, balik lagi. Memang infrastruktur itu awalnya untuk kita bisa inilah tapi kalau infrastrukturnya pun udah lengkap tuh. Tapi orang-orangnya sama sekali tak paham menggunakan itu gitu kan. Kalau aku disuruh, aku orang IT nih misalnya, aku bisa paham komputer data saya. Disuruh aku ini bongkar businya motor atau misalnya Ya, ganti ininya, aku nggak paham karena bukan ya, bidangku. betul. Kalau misalnya aku harus mengerjakan itu, aku kan harus belajar lagi dari awal. Artinya, kalau di sini kan harus sesuai kompetensinya, mau berapapun umur kita, kalau bukan bidang kita, harus belajar dari awal. Padahal kalau udah Ya, kita ditugaskan di instansi tertentu, itu kan profesional. Untuk mencapai profesional bukan orang yang belajar baru kemarin, butuh investasi waktu bertahun-tahun. Ya, kalau kamu baca, kalau nggak salah butuh 10.000 jam untuk menjadi profesional di bidang tertentu gitu. ya. Itu ada risetnya gitu. Sampai situ dulu gitu. Ya makanya Pak, kalau saya lihat kan dengan adanya, ya kalau kita kan nggak tahu kepentingan-kepentingan politik di atas sana gimana gitu kan Pak. Mm-mm. Cuman maksud aku ini menjadi dengan kecolongan-kecolongan kemarin kita masalah tentang sistem keamanan dari negara kita sendiri itu bisa diretas, aturannya itu menjadi tamparan keras dong untuk negara kita. Bagaimana sebenarnya di dunia jaringan ini adalah dunia yang sangat kejam sebetulnya, Pak. Banyak data-data yang memang yang harus kita jaga, data-data atau apa ya, pondasi-pondasi dari kita itu gampang gitu. Itu apakah negara kita ini nggak malu juga sama luar? Ya itu mereka lah gitu. Cuman harapannya kan ini menjadi tamparan keras gitu untuk negara gitu, Pak. Iya, itu juga kalau kamu ngikutin atau apa kan itu juga yang aku eh, apa ya aku bilang di storyku gitu. Karena aku jarang sekali mengkritisi kalau bukan bidangku gitu. Tapi Iya, untuk Pak. yang kasus kemarin aku memang cukup mengkritisi gitu, cukup mengkritisi ya seminggu 2 minggu bahasanku memang tetap terkait penyerangan itu dan itu kan udah bagianku juga untuk mengkritisi itu. Nah, jadi aku kan udah pernah bilang juga itu ya ketahanan itu juga ketahanan negara bukan cuma dilihat dari militernya kalau di zaman sekarang, bukan dilihat dari seberapa bagus sistem pertahanan secara militer dan ininya lah ya polisi dan sebagainya. Tapi juga dilihat dari ketahanan datanya, ketahanan Iya. sistem cybernya gitu. Kalau udah kayak gini bisa dibongkar semua data kita. Ini udah salah satu ketahanan kita selemah itu. Karena kalau kamu nih nonton film-film action gitu kan, nonton film-film yang Iya, Pak. apalah ya, biasanya kan kalau ada proses-proses mencuri sesuatu, mencuri ini misalnya di film apa itu gitu kan, mau melakukan misi, biasanya selalu ada di situ masuk satu ahli IT atau hacker kan, yang Iya, khusus mencari titik lemah sistem sistem iya, cybernya dulu. Ketika itu udah iya, lumpuh, betul. baru mereka bisa menguasai kan. Itu kan film Iya, itu betul. walaupun fiktif kan dia melihat dari segi dunia nyatanya. Misalnya kayak mau menguasai sebuah negara ini atau menjatuhkan ini kan sistem pemerintahnya dia masuk dulu ke jaringan intinya, servernya, pusat informasinya. Makanya dia tahu rahasia-rahasia apa yang disimpan di sana, dokumen-dokumen apa yang lagi dibicarakan. Artinya kalau itu udah bocor, ya kalau aku sebagai praktisi IT sih, ya kayaknya kita kayak dikuliti sih sebenarnya sekarang gitu. Artinya eh, ya aku mungkin kalau aku udah orang yang paham data, aku masih tahu nih data-data apa yang harus kuamankan setelah proses penyerangan ini gitu kan. Tapi untuk masyarakat kita yang masih awam gitu ya, jadi target penipuan, jadi target Ya, serangan ini juga, jadi target iklan-iklan ya yang tidak senonoh atau apalah, judul dan lain sebagainya. Itu yang jadi bahaya karena mereka juga ngerti juga kan. Ya kalau ini pun kalau dibilang kayak kemarin itu ya dikasih aksesnya kan, dikasih passwordnya kan, ya itu sih paling mengenaskan gitu. Karena kami bilang ya hacker itu tidak pernah sebaik itu. Baru kali ini kami temui hacker yang bisa sebaik itu, minta maaf lagi. Nah, tapi kan tidak ada jaminan bahwa data itu benar-benar dikasih full. Ya mungkin mereka udah backup juga atau masih ada ya, kunci yang lain. Tidak ada jaminan juga bahwa data ini safe,
ya bisa jadi ke depannya data ini dijual lagi kan, ya tidak ada jaminan gitu. Karena ya setauku kayak kami pun pernah diserang hacker berapa kali ya, semakin kita berusaha melawan, mereka semakin menunjukkan jati diri. Jadi tidak ada jaminan walaupun dikasih aksesnya balik, tidak ada jaminan bahwa data itu udah aman gitu. Betul, Pak. Kenapa aku selalu notice-notice itu gitu kan, Pak? Karena menurutku kalau SDM kita memang udah bagus, infrastruktur kita bagus, menurutku hal-hal kecolongan seperti ini tuh nggak akan terjadi gitu, Pak. Belum jaminan juga dengan dua faktor itu, infrastruktur udah bagus dan ada faktor ketiga, kebijakan. Kebijakan itu kan pemerintah. Artinya di sini kan ada pengawasan juga, terus kemudian ada peningkatan standarisasi. Kan itu kan semua ada di kebijakan dan regulasi. Harusnya ini kan juga ditegaskan gitu kan. Balik-balik ya balik ke aturan dan hukum gitu. Kalau aturan dan hukum kita udah tegas sesuai sama tupoksinya, sanksinya jelas, ya orang akan sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan gitu kan. Apalagi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Tapi ya pada dasarnya kan sampai saat ini kan itu yang masih menjadi apa kita, kendala kita. Kita udah tahu salah pun atau apapun ya hukumnya ya banyak juga yang tidak tegas. Itu yang jadi problem sih. Maksudnya sampai kapan gitu kan. Jadi ya trust terhadap hukum itu, trust terhadap government dari kita masyarakat biasa ini ya sangat-sangat maksudnya meragukan gitu kan. Itu yang jadi menurutku secara ini infrastruktur dan SDM aja yang mumpuni belum cukup lah. Harus ada kebijakan yang benar-benar apa ya, pro masyarakat, tegas, terus sanksinya jelas, dan ya dari kita masyarakat ya harus bilang ya harus sama rata, jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Iya, Ini keluhan-keluhan kita masyarakat yang biasa inilah. iya betul sih Pak. Mungkin aku tadi kurang memahami faktor ketiga tadi dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi dari pemerintah. Karena seperti yang Bapak jelaskan tuh, aku sudah memantik bahwasanya kebijakan-kebijakan ataupun regulasi pemerintah inilah yang menjadi wadah kita atau inilah menjadi pengawasan untuk kita bisa selurus dengan karena saling berkaitannya antara infrastruktur, SDM itu tetap harus adanya kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi tadi. Betul, betul, betul. Harus ada itu sebagai apa, acuannya lah. Dan jangan misalnya ya setelah acuan ini ada kebijakan ini jangan lupa harus dilakukan penegasan dan sanksi gitu. Jangan jadi suka-suka. Jangan selalu statement seperti ini makin sering kita dengar. Oh iya hukum itu untuk dilanggar kok gitu. Betul, tapi ya jangan ini dibiasakan gitu kan. Jadi seolah-olah orang udah menganggap sepele sama hukum itu. Itu yang jadi bahaya sekali kan gitu kan. Jadi kalau orang oh ya hukum ini tergantung siapa orangnya gitu. Kalau nanti orangnya berpengaruh ya hukum ini bisa lebih lemah. Tapi kalau orang hukum ini bisa diberatkan gitu kan. Itu yang menjadi tidak sama rata gitu. Padahal sebenarnya kita ini rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia harusnya sama di mata hukum, tidak pandang bulu kan begitu, bro. Ya, betul Pak. Ini dari tadi ini isinya daging semua, daging semua gitu ya Pak ya. Apalah ya, Iya Pak. ya, ya, Ini seru banget ini. Ini kalau aturannya kalau tatap muka ini, wah ini lebih banyak lagi bisa sampai 2 jam ini. biasanya kalau kita Mungkin ngobrol juga. mungkin kita bisa itu Pak ya, bisa ya kita jadwalkan lah. Kalau saya udah mau pulang ini Pak, bisalah main-main ini Pak ya. Iya kalau nanti ke Medan kabarin aja, kalau balik kabarin aja kita jumpa di Medan ngopi. Di kantor juga ada kafe kok. Iya Pak. Ya, namanya juga untuk Bapak itu udah saya jadikan sebuah mentor lah gitu. Orang mentor yang memang kita sama-sama dari daerah. Saya pun tahu Bapak gimana dulu. Ya saya pun orang yang tidak cukup maju juga dari Bapak, tapi selalu ingin seperti Bapak gitu. Semoga semoga tercapai ya Pak ya. Ya mudah-mudahan lah, harusnya kamu kan di Jawa ya lebih terbuka, harusnya kamu bisa lebih melakukan peluang-peluang dan fasilitas yang ada sih. Kalau kita ya di Medan masih ada keterbatasan sesuatu. Walaupun sebenarnya itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak eh, menjadi lebih maju gitu kan. Tantangan itu harus kita bisa buat sebagai bachelor dan untuk kita menjadi lebih maju.
Iya betul Pak. Apalagi dengan kemajuan-kemajuan sekarang itu bukan tidak mungkin juga kita akan lebih baik dan bukan tidak mungkin juga kita akan lebih buruk. Apalagi sekarang kan ya banyaknya konten-konten yang aneh yang tidak mendukung kompetensi-kompetensi kita yang dipertontonkan juga kepada generasi-generasi sekarang juga cukup aneh gitu. Itu kan Iya, iya, mempengaruhi iya. juga Pak. Iya ya itu sangat itu, dan kalau kita bahas itu panjang lagi lah, itu dalam arti mengarah ke literasi digital itu beda topik lagi, tapi masih bersinggungan, tapi memang pembahasannya harus ini lagi, itu lebih ke gimana daya serap kita sebagai orang Indonesia yang konsumtif dengan Ya, konten digital dan belum memahami cara filter informasi yang baik, hoax dan lain, belum memahami lah. Artinya itu juga jadi tantangan. Kalau itu menurutku juga bukan cuma tugas pemerintah dan negara, tapi dari diri kita masing-masing memang harus belajar lebih cerdas, meningkatkan literasi kita dengan baik. Tapi ini pokok bahasan yang menarik juga, tapi kalau kita lanjut itu panjang lagi tuh. Artinya, tapi iya Pak. kalau singgung ya, tapi memang itu tantangan kita itu sekarang itu media itu makin terbuka, media informasi, tapi kelemahan kita masyarakat Indonesia makin tidak bisa membedakan mana informasi yang baik dan buruk, mana informasi yang benar dan salah. Itu jadi apalah kelemahan kita terbesar untuk rakyat Indonesia sekarang. Iya, Pak. Itu mungkin menjadi PR kami juga bagi pendengar-pendengar kita ini, MIPA Talk ini ya, supaya Hmm. lebih pintar, lebih memilah mana yang memang akan informasi-informasi yang dapat menunjang dirinya untuk lebih maju, atau kemajuan-kemajuan sekarang dari era digital ini yang akan melemahkan dia sendiri gitu. Itu tergantung pada diri masing-masing sekarang ya. Iya, tergantung ada juga masing-masing. Tapi juga ya, juga baik baik dari sudut kesulitan untuk baru kerja. Karena kalau informasi terbesar itu juga ya, tidak besar, setidaknya bisa dikendali dengan pemahaman yang bagus. Karena kalau enggak ya, jangan sampai anak-anak SD yang kuliah itu aduh juga udah main konten seperti ini yang dicari itu, selebgram yang juga ya cuman memanfaatkan tren, dan FYP juga tidak bagus ya. Kalau bisa ya Ya, FYP dan trendingnya itu ya bagus, yang positif, yang punya makna dan punya value untuk yang lain gitu, bukan cuma sekedar viral dengan hitungan angka-angka doang kan gitu. iya betul Pak. Tiba kita nih di penghujung acara. Jadi aku pengen jangan cuma saya yang merasakan suasana-suasana yang sangat menarik ini. Nah, di sini aku pengen Bapak memberikan apa sih yang perlu dipersiapkan generasi-generasi seperti saya, teman-teman di MIPA Talk ini pada era teknologi digital ini, Pak. Oke, kalau dari aku sih simpelnya memang kita harus lebih serius dalam belajar gitu. Karena juga dari pengalaman hidup aku sih sebenarnya aku sudah cukup berhasil merubah hidupku lebih baik dari sekumnya belajar gitu. Dari kecil itu ya mungkin kamu sedikit banyaknya tahu lah proses Iya, kehidupanku Pak. gitu. Tapi yang lain mungkin belum tahu. Tapi aku percaya dari dulu, entah kenapa lah ya, mungkin ini juga berkat yang dikasih Tuhan sama aku, bahwa aku punya belief atau kepercayaan, aku di situasi keluarga yang sulit, yang susah secara ekonomi, kampung itu yang terpelosok, miskin, tidak tersentuh pembangunan, tapi aku punya kepercayaan, Ronaldi, kamu punya harapan hidup lebih baik, kamu punya masa depan, kalau dan ketika kami itu yang selalu ku terapkan dari dulu, dari ya aku juga pemuda desa yang hari saat itu satu-satunya mahasiswa dan di PTN, tapi aku punya belief itu, punya kepercayaan itu. Nah, kalau pesanku ke sekarang menghadapi perkembangan teknologi, ini aja teman-teman dan adik-adik mahasiswa baik di BEM, UNES atau juga mahasiswa UNES keseluruhan ataupun mahasiswa se-Indonesia gitu ya. Menghadapi era globalisasi sekarang, industri 4, revolusi industri 4.0 atau juga kedepannya kita akan ke era society 5.0. Gini aja, teknologi itu pastinya akan makin maju dan akan majunya lebih cepat dari perkiraan kita. Karena gini, teknologi itu selalu dibawa dari dunia barat, dari Amerika dan Eropa. Ya, Karena di saat kita masih baru mau membicarakan itu secara, di sana sudah melakukan dan sudah berinovasi. Dan ya Indonesia atau Asia Tenggara selalu menjadi, maksudnya proses penggunaannya di sini selalu yang paling terakhir lah mungkin dibandingkan Eropa dan juga apa ya,
Amerika gitu. Artinya kalau kita hanya bertindak sebagai konsumer atau konsumtif tanpa kita punya daya untuk mengkreasikan atau menciptakan, menginovasikan, berarti kita kedepannya akan selalu menjadi target market. Ya, Harusnya kita juga punya daya inovasi dan kreator yang juga bisa diandalkan. Nah, untuk bisa mencapai di situ ya kita yang pasti sebagai mahasiswa harus belajar yang lebih sungguh-sungguh. Ini terkesan klasik ya. Oh iya bang, dari dulu kami dipesankan orang tua untuk belajar sungguh-sungguh. Tapi itu benar adanya. Gimana kita bisa bersaing kalau kita juga tidak punya pemikiran yang luas dan jauh dan wawasan yang banyak gitu. Gimana kita bisa bersaing kalau kita kompetensinya juga kecil, kompetensinya juga sedikit gitu. Dimulai dari pemahaman kita itu. Makanya aku selalu berpesan, kuliah jangan sekedar kuliah, jangan sekedar kuliah. Kalau dilihat ya banyak juga, banyak juga. Itu bang bilang dapat ada lowongan, banyak lowongan, tapi jujur aja lah, kamu salah satu orang yang pas nggak di sana, kamu salah satu orang yang layak nggak di sana. Jangan sampai gini, kamu bilang pilih sulit mendapatkan posisi sulit, kan tapi kamu udah tahu juga ketika kuliah kamu nggak ngapa-ngapain gitu, karena kalau di saat ini kondisi saat ini sekedar menjadi sarjana atau gelar sarjana tidak cukup lagi, tidak menjadi jaminan karena betul. sarjana itu udah sangat banyak sekarang. Artinya carilah kamu punya kemampuan lebih dibandingkan yang lain, masing-masing menurutku punya potensi, dimaksimalkan potensinya. Terus kemudian cari peluang, cari relasi gitu. Banyak juga yang menganggap bahwa sekedar lulus dari kampus yang bagus tertentu dan cukup, sekedar lulus dengan IPK saja tidak cukup. Untuk kamu bisa jadi, tapi untuk kebutuhan industri belum cukup. Butuh kompetensi khusus, butuh kelebihan khusus dibandingkan yang lain, butuh relasi, butuh kemampuan manajemen organisasi, dan butuh namanya skill communication maupun orang dalam. Bapak Lulus tadi udah punya perusahaan, tidak perlu itu pesan-pesan tadi. Bapak Lulus juga kan kamu udah punya posisi yang menunggu gitu loh. Artinya selalu ada pengecualian. Tapi untuk orang-orang privilege, bangun karir, bangun proses pekerjaan dari nol, ya itu yang perlu dipersiapkan. Itu sekedar gelar akademik, sekedar IPK tinggi-tinggian juga tidak menjawab. Walaupun itu juga ada, artinya ya kalau ditanya apakah ada manfaatnya, ada butuh masker lain Iya buat sih Pak. bahas topik-topik yang lain dari Menurutku bagus sih karena yang Bapak sampaikan itu ibaratnya Bapak yang memang kekurangan akses pada masanya juga udah bisa sampai sekarang gitu. Apalagi dengan kami yang akses sekarang bisa di mana-mana. Menurutku kalau kalau patokan kita diberbandingkan dengan Bapak gitu harusnya harus lebih lebih maju lagi gitu kan Pak. harusnya. Tapi kalau terlena ini jadi tantangan juga. Makanya kan ada statement tuh generasi emas atau generasi emas gitu. Jangan sampai kita dikalahkan sama teknologi loh. Kita nggak bisa bersaing dengan teknologi. Kalau dulu kan kami saingannya cuma orang-orang lain. Kalau kalian punya saingan dua nih, komputer dan juga teknologi. Karena banyak pekerjaan sekarang yang sudah bisa dikerjakan oleh teknologi. Tarik tunai dan setor tunai. Teller yang terlalu banyak, PS Iya. peluang makin besar, fasilitas makin mumpuni, tapi jangan salah, persaingan juga makin ketat, kompetisi juga semakin ini. Tapi tetaplah berusaha untuk berkompetisi secara sehat dengan memaksimalkan kompetensi dan juga semangat semangat belajar dan semangat juang yang tinggi gitu. Iya sih Pak. Dari saya dan teman-teman Mipatol seharusnya banyak belajar dari Bapak gitu. Ini untuk teman-teman juga yang memang kepo banget sama Pak Ronaldi Tumanggor itu bisa lihat Instagram dari Bapak Ronaldi Tumanggor juga. Itu Ronaldi Tumanggor ya Pak ya. Ada aku di Instagram ronaldi.tgr28. Itu teman-teman Sama TikTok juga sama itu username-nya gitu. Cuman aku lebih aktif di Instagram. itu bisa menjadi patokan ataupun salah satu motivasi juga untuk teman-teman Mipatol ya untuk berkembang lah, lihat bagaimana proses Bapak Pak Ronaldi ini juga dari awal, bagaimana terus lihat sekarang yang dikerjakan Bapak Ronaldi Tumanggor udah kemana-mana sekarang gitu. Saya wah ini makin keren aja gitu ya.
Ya kalau sekarang aku lebih menjalani gimana seperti aku senang dan setidaknya aku pun senang masih bisa memberikan value dan ya bekerja juga untukku dan juga setidaknya bisa memberikan kontribusi kepada yang lain gitu tidak usah muluk-muluk dan yang terakhir masih bisa liburan gitu. Iya, Jangan terlalu kaku kerjanya gitu, dinikmati ada, dijalani, disyukuri, tidaknya bisa memberikan manfaat yang lain itu juga udah nilai plus sama tuh. Sederhana aja kalau untuk sekarang pola pikirku mah gitu. iya Pak, betul. Yang aku lihat dari progres Bapak itu ada sebuah pepatah yang mengatakan gini Pak, mimpi itu gratis, silahkan ambil yang paling mahal gitu. Iya, iya, kalau itu aku setuju gitu. Apalagi di umur-umur kalian bermimpilah sebanyak-banyaknya. Kalau aku kan Iya Pak. sekarang udah mulai mensetelkan mana nih potensi atau bidang yang benar-benar berpotensi untuk kujalani ke jangka panjangnya gitu. Iya, Pak. Oke, Pak, tiba kita di penghujung acara. Dari saya, kami Patol juga berterima kasih penuh dengan Bapak Ronaldi yang menjadikan pembicaraan podcast kali ini tuh menarik. Kalau menurutku ini daging semua, ini kolesterolnya ini udah tinggi ini gitu. Iya, iya, nanti silakan minum obat ya, berarti kalau udah kolesterol tinggi. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Untuk teman-teman juga Mipato, selamat menikmati pokok pembicaraan dari kita di Hari Kebangkitan Teknologi 10 Agustus 2024. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Terima Mari. kasih Ronaldo dan tim BEM UNES semua, MIPA, selamat sore dan semoga salam kenal semua ya. Thank you, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Yo, yo.